Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Wahyuning Tias, NIM 1861261 dari Manajemen KP Pemasaran 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang service marketing communication atau komunikasi pemasaran layanan. Nah, komunikasi itu sendiri adalah yang paling terlihat atau terdengar, dan beberapa orang akan mengatakan bentuk aktivitas pemasaran, tetapi nilainya terbatas kecuali jika digunakan secara cerdas dalam hubungannya dengan upaya pemasaran lainnya. Selain itu, ada banyak kebingungan tentang ruang lingkup komunikasi pemasar layanan, dengan banyak orang yang masih mendefinisikan secara sempit. Komunikasi dapat dilihat lebih luas dari sekedar iklan media, hubungan masyarakat, media sosial, dan tenaga penjualan profesional. Nah, bagaimana kita mengembangkan strategi komunikasi pemasaran layanan yang efektif? Caranya yaitu mengembangkannya dengan pemahaman yang baik tentang produk jasa dan calon pembeli. Pentingnya memahami segmen pasar sasaran dan ketetapan mereka terhadap kesadaran tentang produk jasa. Berikutnya, model komunikasi pelayanan terpadu yang berfungsi sebagai kerangka kerja pengorganisasian, dan model ini dimulai dengan 5W. Dalam pengembangan strategi komunikasi itu ada 5, yaitu siapa, apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Pertama, siapakah audien target kita? Audien target utama untuk layanan komunikasi ini adalah pelanggan target segmen, pelanggan pengguna layanan dan komunikasi. Kedua, apa tujuan adanya komunikasi ini? Tujuan komunikasi layanan strategi ini termasuk membangun merek jasa dan memposisikan serta produk jasa untuk menghadapi persaingan. Lalu ketiga, ada bagaimana untuk mengatasi masalah intangibilitas. Biasanya tangkap dan tunjukkan pelanggan tipikal yang dapat memanfaatkan dari layanan. Keempat, ada biasanya menanyakan di mana dikomunikasikan. Pemasaran komunikasi saluran meliputi media tradisional atau mesin pencari periklanan. Kelima, kapan ini biasanya menanyakan kapan komunikasi ini terjadi. Definisinya keputusan waktu terhadap saluran komunikasi layanan. Lalu ada service marketing komunikasi mix. Ini mengenal komunikasi pemasaran dalam konteks layanan atau di mana. Setelah memahami audiens, tujuan komunikasi spesifik dan target, kita tidak perlu memiliki banyak saluran komunikasi yang hemat biaya. Sebagai besar pemasaran layanan memiliki akses sebagai komunikasi pemasaran layanan. Ada 3 sumber strategi media dari organisasi layanan. Pertama, saluran komunikasi pemasaran. Kedua, saluran pengiriman layanan. Ketiga, pesan yang berasal dari luar organisasi. Berikutnya, ada pesan yang disalurkan melalui saluran pemasaran tradisional. Alat yang digunakan layanan pemasaran ini meliputi siaran TV, radio, koran, dan bioskop. Pesan yang dikirim secara online yaitu pesan internet, saluran aplikasi, dan media elektronik lainnya dalam komunikasi pemasaran lainnya. Lalu pemasaran juga harus mengatasi faktor lain seperti kecepatan mengunduh yang mempengaruhi kelekatan situs web. Situs melekat ini adalah: pertama, konten yang berkualitas tinggi dan yang bermanfaat. 2, mudah digunakan. 3, cepat untuk mengunduh. 4, sering diperbarui situs yang baik. Ada 2 jenis iklan online, yaitu pertama ada iklan spanduk. Yang kedua ada periklanan mesin telusur. Keuntungan dari periklanan online ini memberikan laba atas investasi yang sangat jelas dan terukur. Kekhawatiran konsumen tentang privasi online, memberikan informasi palsu, menggunakan teknologi untuk mengubah identitas, merujuk untuk memberikan informasi, dan menghindari sistem web yang memerlukan data pribadi. Terima kasih dari saya. Mohon maaf ada bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.